Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rizka Mani dari kelas Biologi 1. Saya membuat video sebagai tugas ujian akhir semester Bahasa Indonesia, tugas yang kedua, yaitu paragraf. Paragraf adalah satuan bentuk bahasa yang biasanya merupakan hasil penggabungan beberapa kalimat finoza dalam hikmat. Satu paragraf sekurang-kurangnya adalah 2 kalimat. Jika paragraf itu terdapat 2 kalimat, maka kalimat pertama terdapat kalimat utama dan kalimat kedua adalah kalimat penjelas. Sebuah kalimat biasanya terdiri dari pikiran, gagasan, atau ide pokok yang dijelaskan dengan kalimat pendukung. Paragraf terdiri dari opini dan fakta. Fungsi pembentukan paragraf: A. Menampung bagian kecil gagasan utama karangan. B. Memudahkan pemahaman jalan pikiran pengarang dengan cara memisahkan pikiran utama yang satu dari yang lainnya. C. Pengarang melahirkan pikiran secara sistematis. D. Pembaca mudah mengikuti dan memahami alur pikiran pengarang. E. Membentuk penggalan-penggalan pikiran pengarang. F. Sebagai tanda pikiran baru dimulai. G. Memungkinkan berhenti lebih lama daripada akhir kalimat dari konsentrasi terhadap pikiran utama. Syarat-syarat paragraf: A. Kesatuan. Kesatuan merupakan satu paragraf utama. B. Kepaduan. Hubungan antar kalimat dalam satu paragraf berkaitan. C. Isinya relevan dengan karangan. D. Pengembangan sebuah kalimat utama dalam sebuah paragraf dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelas. Unsur paragraf: 1. Kesatuan. 2. Koherensi. 3. Pengembangan. Kerangka paragraf: 1. Menentukan tema. 2. Menentukan ide pokok dengan menuangkan kalimat yang menjadikan ide dasar paragraf. 3. Menuliskan kalimat penjelas untuk mendukung ide pokok. Macam-macam paragraf. 1. Narasi. Narasi adalah paragraf yang menceritakan dan mengisahkan suatu kejadian atau peristiwa. 2. Deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu objek sehingga pembaca seakan bisa melihat, mendengar, atau merasakan objek yang digambarkan itu. 3. Eksposisi adalah paragraf yang menginformasikan suatu teori, teknik, kiat, atau petunjuk sehingga orang yang membacanya akan bertambah wawasan. D. Argumentasi adalah paragraf yang mengemukakan suatu pendapat beserta alasannya. 5. Persuasi adalah paragraf yang mengajak, membujuk, atau mempengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu. Jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. 1. Paragraf deduktif. 2. Paragraf induktif. 3. Paragraf campuran. 3. Paragraf berdasarkan fungsinya. 1. Paragraf pembuka. Paragraf pembuka adalah paragraf pendahuluan. Kedua, paragraf pengembang. Paragraf pengembang karena paragraf ini berfungsi mengembangkan isi wawasan. 3. Paragraf penutup.
Paragraf penutup ialah paragraf yang mengakhiri sebuah uraian, bisa mengandung bermacam-macam maksud atau isi seperti kesimpulan, uraian, saran atau harapan dan penegasan, kritikum dan rangkuman, isi uraian atau resume. Sekian video saya tentang paragraf tugas kedua. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.